Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai proposal PKWU. Jadi kita akan membuat rencana bisnis Happy Chicken peternakan ayam broiler. Nah, di sini anggotanya ada Salman, Mutia, Lauren, dan saya yang menemani. Nah, kantor kita tuh ada di kantor pusat Happy Chicken tuh ada di Jalan Ancol, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Utara, DKI Jakarta, Indonesia. Nomor teleponnya yang buat kalian hubungin bisa hubungi 0875 61 37152. Kalau buat ngirim suratnya kalian bisa hubungi 0843 64 27 212. Alamat emailnya happychicken@gmail.com. Untuk situs webnya buat cari-cari baru kalian bisa cari di www.happychicken.co.id. Baik, saya akan membacakan kata-kata. Puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya yang masih bisa kami rasakan sampai saat ini, sehingga perencanaan kami dimudahkan dalam setiap langkah, terutama dalam penyusunan proposal perencanaan bisnis ini. Dalam proposal perencanaan bisnis ini, kami sebagai pihak pengelola perusahaan berusaha untuk menguraikan segala aspek utama dan aspek pendukung dalam pendirian usaha kami, yaitu Happy Chicken, yang memberikan ayam sehat dan berkualitas. Segala hal mulai dari aspek perencanaan keuangan, teknik atau strategi, pemasaran, dan antisipasi risiko bisnis sangatlah kami pikirkan. Dan hal tersebut akan terangkum dalam proposal perencanaan bisnis ini. Semoga laporan ini juga nantinya akan berguna bagi pembacanya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi pembaca. Untuk daftar isi, di sini ada cover, kata pengantar dan daftar isi. Bab 1 pendahuluan itu ada latar belakang, visi misi usaha, dan tujuan usaha. Untuk bab 2 pembahasan, isinya ada deskripsi usaha, jenis tugas, lokasi usaha, analisis SWOT, strategi pemasaran, dan yang terakhir rincian biaya produksi dan tabel usaha yang terdiri dari biaya produksi, pendapatan, laba usaha. Bab 3 kata penutup, ada kesimpulan dan saran. Ya, pertama bab 1 itu ada pendahuluan. Latar belakang, ayam pedaging merupakan sumber protein hewani yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga peternakan ayam pedaging semakin meningkat jumlahnya karena permintaan pasar akan daging ayam. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut akan kebutuhan daging ayam, usaha peternakan ayam broiler telah banyak berkembang di Indonesia. Hal ini ditandai dengan kecenderungan peningkatan jumlah produksi daging ayam broiler di berbagai daerah di Indonesia dari tahun 2006 hingga tahun 2011. Ayam broiler adalah ayam ras yang mempunyai kemampuan untuk tumbuh cepat sehingga dapat menghasilkan daging dalam waktu relatif singkat, 5-7 minggu. Ayam pedaging mempunyai peranan yang penting sebagai sumber protein hewan asal ternak. Sejalan dengan peningkatan konsumsi masyarakat akan daging ayam, pemeliharaan ayam pedaging membutuhkan manajemen pemeliharaan yang baik. Pemeliharaan tersebut dimaksudkan untuk mencapai hasil yang maksimal dengan membantu peningkatan produktivitas, kualitas, dan efisiensi usaha peternakan ayam broiler secara baik. Hal inilah yang kemudian mendasari pentingnya mengetahui manajemen pemeliharaan ayam broiler. Visi misi usaha. Visi kami yaitu peternakan kami memiliki visi sebagai mitra partner strategis yang sanggup memberikan kepuasan dan memberikan produksi yang berkualitas. Misi kami 1. Membuat produksi yang berkualitas. 2. Menciptakan lapangan kerja. 3. Mengembangkan peternakan yang berkualitas ke depannya. Kemudian ada tujuan usaha. Tujuan dari usaha peternakan ayam broiler ini adalah dapat melakukan usaha ayam broiler dengan baik dan memberikan manfaat yang besar. Dapat memasarkan ayam broiler dalam kondisi yang baik. Dapat menjaga kelangsungan usaha dan mengembangkannya. Dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi tingkat pengangguran. Mendapatkan keuntungan yang besar dalam usaha ayam broiler. Yang terakhir yaitu sebagai pengetahuan atau menambah wawasan dalam menjalankan usaha. Nah, di bab 2 ada pembahasan. Yang poin pertama ada deskripsi usaha. Ayam yang umum dikembangkan sebagai ayam potong adalah ayam ras pedaging atau broiler. Ayam ras pedaging tersebut merupakan jenis ras unggulan hasil persilangan dari bangsa-bangsa ayam yang memiliki daya produktivitas tinggi, terutama dalam memproduksi daging ayam. Selain itu, ayam broiler juga memiliki kelebihan karena hanya dengan waktu 5-6 minggu sudah bisa dipanen. Nah, karena waktu yang relatif singkat itu menguntungkan bagi kita, maka peternak baru serta peternak musiman yang bermunculan di berbagai wilayah Indonesia.
Nah, yang poin kedua ada jenis unggas. Jenis unggas yang kita pilih adalah ayam broiler sebagai unggas daging karena beberapa alasan berikut. Yang pertama tuh karena ayam merupakan hewan unggas yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Permintaan yang cukup besar juga menjadi alasan kita memilihnya. Terus juga ada daging ayam adalah salah satu daging favorit yang banyak dicari oleh para konsumen daging di Indonesia. Ada juga tidak hanya dagingnya, permintaan telur juga cukup besar. Telur banyak dimanfaatkan sebagai salah satu bahan dalam pembuatan kue dan makanan lainnya. Selain dagingnya, telurnya juga banyak digunakannya. Nah, dalam budidayanya, anakan ayam juga bisa dimanfaatkan sebagai peluang bisnis. Banyak para penjual ayam yang memilih anakan ayam sebagai tujuan utamanya dalam berbisnis ayam. Terus poin ketiga ada lokasi usaha. Lokasi yang akan kami bangun tuh di Jalan Ancol 5 nomor 2 Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, tepatnya di DKI Jakarta, Indonesia. Nah, sekarang poin yang ketiga ada analisis SWOT. Ada strength kekuatan, yaitu usaha ternak ayam merupakan salah satu usaha yang menghasilkan omset dengan keuntungan yang cukup besar. Maka tidaklah kaget lagi jika usaha ini banyak diminati para pencari usaha. Selain itu, menjalankan usaha ini juga memiliki waktu yang relatif cukup santai, jadi usaha ini tidak mengganggu kegiatan sehari-hari kami. Terus ada juga weakness atau kelemahan dalam merawat ayam, diperlukan teknik dan pengetahuan yang tepat tentang peternakan. Karena beternak ayam tidaklah mudah. Karena takaran makan, minum, luas kandang serta lingkungan kandang juga harus disesuaikan agar ayam dapat tumbuh dengan baik. Karena banyaknya penyakit seperti flu burung dan penyakit ayam lainnya dapat mengancam usaha kita. Jika dalam pemasaran yang kekurangan yang dihadapi mungkin karena usaha kita baru, jadi masih banyak konsumen yang meragukan produk kita dan masih jarang juga yang tahu tentang usaha kita tersebut dan kualitas produk kelompok kami. Terus ada juga opportunity atau peluang. Terus di sini peluangnya usaha ini tuh cukup menguntungkan karena banyak peminatnya, apalagi daging ayam termasuk makanan pokok. Terus ada juga banyaknya persaingan antara peternakan sehingga menjadikan usaha ini banyak diminati. Adanya lahan yang luas dapat digunakan untuk peternakan. Terus juga ada threat, ancaman, banyaknya kebutuhan peternak. Terus peternakan belum mengetahui pasar, sarana dan prasarana peternakan banyak yang rusak. Jumlah ayam broiler yang dipelihara sedikit, banyaknya peternak kan ayam broiler sih. Jadi saingnya juga termasuk banyak karena banyak untungnya, jadi banyak juga pesaingnya. Untuk strategi pemasaran, usaha ini dapat dipromosikan melalui pemasaran dari mulut ke mulut ke pasar atau juga dengan membuat brosur untuk promosi kepada masyarakat sekitar. Di samping itu, kita juga bisa bekerja sama dengan usaha pemotongan ayam atau menitipkan anak ayam kita kepada penjual bibit ayam dan menitipkan telur kepada para supplier telur. Tapi ingat, perhatikan selalu perbandingan telur dan anak ayam yang dijual dengan stok yang akan diternakan usaha kita, sehingga usaha kita tidak kehabisan stok bibit ayam yang diternak. Ini contoh pemasaran dari orang ke orang. Sama ini yang dari lewat online atau sosial media. Oke, untuk selanjutnya adalah rincian biaya produksi dan teknik usaha. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu modal usaha, yang dimana barang-barang yang diperlukan untuk membuka perusahaan ini diantaranya ada kandang dengan harga yang relatif mahal yaitu 120 juta, dan kita membuat 4 kandang berarti sekitar 840 juta rupiah. Kemudian yang kedua ada peralatan kandang dengan harga 40 juta 998 ribu dan dengan jumlah yang sama. Kemudian yang ketiga ada bibit yang dengan harga satuannya 7.000 dan kita membeli dengan jumlah 125 juta rupiah. Kemudian yang keempat ada pakan yang terdiri dari starter dan finisher. Yang starter itu harga per satuannya adalah 7.000 dan kita membutuhkan banyak sehingga mengeluarkan uang sejumlah 115 juta 17.000 rupiah. Dan finishernya harga satuannya itu 6.750 dan kita memerlukan uang dan mengeluarkan uang sekitar 135 juta 654.750 rupiah. Kemudian yang selanjutnya ada pemanas yang harga satuannya itu adalah 600.000 dan dengan jumlah yang sama. Kemudian ada liter dengan harga 208.000. Kemudian obat-obatan dan vaksin yang
harganya lumayan mahal, yaitu Rp7.800.000 untuk semua ayam. Kemudian kita juga menyewa beberapa tenaga kerja seperti teknisi. Kita menyewa 2 teknisi dan membayar gaji sekitar 4 juta per orang. Jadi total untuk jumlah membayar teknisinya ada 8 juta. Dan untuk anak kandang kami menyewa beberapa pekerja dan gaji per orangnya itu 2 juta dan kami mengeluarkan dana sebesar 24 juta. Kemudian ada selanjutnya ada jaringan listrik yang jumlah biayanya adalah 5 juta, dan selanjutnya yang terakhir adalah jaringan air bersih dengan biaya 5 juta. Dan total untuk modal usahanya adalah 1.308.247.750. Perbedaan antara biaya pembuatan kandang dengan biaya pengadaan peralatan. Perbedaan biaya kandang dengan pengadaan peralatan sangat signifikan, yaitu sebesar Rp553.224.000. Tingginya biaya pembuatan kandang disebabkan karena ada alat dan bahan yang digunakan lebih mahal dan umur teknis lebih lama dibandingkan dengan umur peralatan kandang. Pakan merupakan biaya terbesar dalam usaha peternakan, sekitar 70% sampai 80%. Biaya untuk pengadaan pakan yaitu sebesar Rp251.750.000 per periode atau per tahun. Sedangkan biaya tidak tetap atau biaya variabel paling rendah yaitu biaya liter sebesar Rp280.000 per periode. Untuk itu, agar mendapatkan keuntungan yang maksimal, maka harus mengefisienkan penggunaan pakan untuk kebutuhan ternak. Yang kedua yang saya akan bahas, yang pertama ada pendapatan kotor yang mendapatkan hasil dari penjualan ayam yang dengan nilai satuan kilonya yaitu Rp276.000, dan apabila kita menjual total semua ayam kita akan mendapatkan Rp6.486.300.000. Kemudian hasil penjualan kotoran juga kami olah lagi menjadi pupuk organik dengan nilai satuan yaitu Rp209.98, dan kita mendapatkan sekitar Rp73.184.300. Dan total pendapatan kotor yang kami dapatkan adalah Rp1.559.184.000. Rata-rata pendapatan kotor usaha pemeliharaan ayam broiler ini adalah Rp559.184.300 yang didapatkan dari hasil penjualan ayam dan kotoran ayam. Kotoran ayam dijual dengan harga yang relatif rendah, yaitu Rp150 per kilogram. Kotoran ayam ini memiliki nilai jual yang tinggi apabila kita manfaatkan menjadi pupuk organik. Harga pupuk organik bisa sekitar Rp2.000 sampai Rp3.000 per kilonya. Dan dengan demikian peternak bisa meningkatkan pendapatan, sehingga pendapatan bersihnya yaitu dikurangi dari pendapatan kotor tadi yaitu Rp6.599.184.300 dan dikurangi dengan biaya pemeliharaan yaitu Rp1.308.247.750, dan total pendapatan bersih yang kita dapatkan dari perusahaan Happy Chicken ini adalah Rp5.250.936.550. Untuk penutup, ada kesimpulan berdasarkan uraian di atas. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah ayam daging merupakan ayam yang sangat banyak dibutuhkan masyarakat pada saat ini karena memiliki kenyalan daging yang lebih halal dibandingkan dengan ayam jenis lainnya. Usaha ini cukup menguntungkan karenanya 5-6 minggu sudah dapat dipanen. Manfaat berwirausaha peternak ayam daging adalah yang pertama, penyediaan kebutuhan protein hewani, yang kedua, pendidikan dan latihan keterampilan di bidang usaha, yang ketiga, tabungan hari tua, yang keempat, mencukupi kebutuhan keluarga, yang kelima, usaha menguntungkan jika dikerjakan dengan baik dan strategi yang tepat, dan yang terakhir, kotoran ayam bisa digunakan untuk pupuk. Perawatan dan penyiapan sarana yang baik bisa menghasilkan ayam daging yang unggul, dengan otomatis keuntungan yang didapat bisa 3 kali lipat dari modal yang dikeluarkan. Dan yang terakhir, untuk saran, di era perekonomian yang semakin pesat dan luas ini diharapkan dapat menjadi wirausaha yang baik yang menjalani strategi pemasaran yang tepat agar kehidupan masa depan menjadi terjamin. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan ada yang kurang jelas kami mohon maaf, dan apabila ada kesalahan itu pun datangi dari kami.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila, sekali lagi.